Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Aji Laksono dengan NIM 240605110188. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis layanan broadband yang umum digunakan di Indonesia. Pada PPT sebelumnya, kita telah mengetahui apa saja jenis-jenis layanan broadband. Nah, tapi di sini kita akan membahas secara lebih dalam pengertiannya dari jenis broadband tersebut serta kelebihan dan kekurangannya. Oke, langsung kita masuk ke materi ini. Di slide pertama itu ada apa sih itu broadband? Nah, broadband merujuk pada layanan internet dengan kecepatan tinggi yang memungkinkan transmisi data secara simultan termasuk suara, gambar, dan video. Layanan broadband penting untuk mendukung berbagai aktivitas online seperti streaming, gaming, dan pekerjaan berbasis data. Selanjutnya, di sini kita harus mengetahui mengapa broadband itu penting. Nah, broadband itu penting dikarenakan dapat menghadirkan koneksi yang lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan layanan internet tradisional. Broadband juga memungkinkan akses ke layanan berbasis cloud, video konferensi, dan aktivitas lainnya yang membutuhkan kecepatan tinggi. Oke, selanjutnya jenis-jenis layanan broadband. Di sini yang satu ada kabel internet service, yang kedua digital subscriber line, selanjutnya Wi-Fi, fiber to the premises, fixed wireless, cellular radio network, satellite internet network. Nah, pada kali ini kita akan membahas secara lebih dalam lagi apa saja sih pengertian dari broadband ini dan kelebihan serta kekurangannya. Di yang pertama itu ada kabel internet service. Nah, broadband ini merupakan layanan broadband yang menggunakan kabel koaksial untuk mentransmisikan data. Biasanya disediakan oleh penyedia televisi kabel dan menawarkan kecepatan internet yang tinggi dengan kapasitas untuk menangani banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya yaitu yang pertama, kecepatannya cepat. Maksudnya tuh kecepatan internet umumnya lebih tinggi daripada DSL dan memungkinkan penggunaan banyak perangkat secara simultan. Yang kedua kelebihannya adalah kualitasnya stabil. Kecepatan yang lebih konsisten meskipun banyak perangkat yang terhubung. Dan yang terakhir tersedia dalam banyak lokasi. Kabel internet service ini umumnya tersedia di area perkotaan dan suburban yang memiliki jaringan kabel TV. Kekurangannya yaitu bergantung pada infrastruktur kabel. Jika tidak tersedia di daerah terpencil yang tidak dilayani jaringan kabel, selanjutnya harga lebih mahal. Biaya berlangganan bulanan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan DSL. Dan kekurangan yang terakhir itu kemacetan pada jam sibuk. Kualitas internet bisa menurun pada jam sibuk ketika banyak orang menggunakan layanan secara bersamaan. Lanjut, di yang kedua itu ada Digital Subscriber Line atau DSL. Nah, layanan broadband ini menggunakan saluran telepon tembaga untuk mengirimkan data digital. Kecepatan internet pada DSL lebih tinggi dibandingkan dengan koneksi dial-up dan bisa berfungsi secara bersamaan dengan layanan telepon. Ini merupakan contoh DSL. Kelebihannya pada DSL ini adalah kecepatannya relatif stabil, lebih cepat daripada koneksi dial-up, cocok untuk penggunaan internet rumah tangga. Selanjutnya, tidak mengganggu layanan telepon. DSL memungkinkan penggunaan telepon rumah dan internet secara bersamaan. Selanjutnya, harganya terjangkau. Biaya bulanan DSL biasanya lebih rendah dibandingkan dengan kabel atau fiber optik. Nah, kekurangan dari DSL ini yaitu jaraknya terbatas. Kecepatan internet menurun seiring dengan jarak dari penyedia layanan. Semakin jauh dari sentral telepon, semakin lambat. Kekurangan yang kedua, kecepatannya terbatas.
Meskipun lebih cepat dari dial-up, kecepatan DSL umumnya lebih rendah dibandingkan dengan fiber optik atau kabel. Dan yang terakhir, terpengaruh gangguan. Kualitas layanan ini dapat terganggu oleh cuaca atau masalah dengan kabel tembaga. Selanjutnya ada Wi-Fi. Wi-Fi ini merupakan layanan broadband nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antara perangkat seperti ponsel, laptop, atau tablet dengan router. Wi-Fi memungkinkan koneksi internet di area terbatas seperti rumah atau kantor. Nah, kelebihan dan kekurangan dari Wi-Fi adalah yang pertama kelebihannya dulu, kemudahan akses, lalu mobilitas, harga terjangkau. Yang dimaksud kemudahan akses ini menghubungkan perangkat ke internet tanpa kabel melalui jaringan lokal. Terus mobilitas dapat digunakan di dalam area yang mencakup seluruh rumah, kantor, atau ruang publik yang menyediakan akses Wi-Fi. Lalu harganya terjangkau. Biaya berlangganan bulanan yang relatif murah jika dibandingkan dengan layanan broadband lainnya. Terus kekurangannya yaitu keterbatasan jarak. Sinyal Wi-Fi terbatas pada jangkauan router, sehingga tidak dapat diakses dari luar jangkauan. Kecepatannya dapat berkurang. Banyak perangkat yang terhubung dapat mengurangi kecepatan internet. Dan yang terakhir, keamanannya. Jika tidak diamankan dengan baik, Wi-Fi bisa rentan terhadap peretasan. Itu kelebihan dan kekurangan Wi-Fi. Lanjut, sekarang ada fiber to the premises atau kabel optik. Nah, teknologi fiber optik yang menyediakan koneksi internet ini berlangsung ke rumah atau ke gedung, bukan hanya ke kotak terdekat. Fiber to the premise atau singkatannya FTTP menawarkan kecepatan internet yang sangat tinggi dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan teknologi broadband lainnya. Nah, di samping itu, FTTP ini juga memiliki kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya yaitu kecepatan broadband ini sangat tinggi. Fiber optik menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih cepat dibandingkan teknologi lainnya. FTTP ini dapat mencapai 1 Gbps atau lebih. Nah, yang kedua, kapasitas lebih besar. Kemampuan untuk menangani lebih banyak data dengan latensi rendah dan kualitas yang stabil. Dan kelebihan yang terakhir, stabilitasnya. Kestabilan broadband ini tidak terpengaruh oleh cuaca buruk atau gangguan elektromagnetik karena menggunakan kabel fiber optik. Tapi kekurangannya itu biayanya tinggi. Pemasangan atau instalasi fiber optik ini bisa mahal, terutama di daerah yang belum terhubung dengan infrastruktur fiber optik. Terus kekurangan yang kedua, keterbatasan jangkauan. Fiber optik ini belum tersebar luas di banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan. Dan kekurangan yang terakhir, perlunya infrastruktur baru. Proses pemasangan atau instalasi FTTP ini memerlukan pembangunan jaringan baru yang bisa memakan waktu dan biaya. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari FTTP. Selanjutnya, fixed wireless. Jenis broadband ini merupakan jenis broadband nirkabel di mana koneksi internet diberikan melalui sinyal radio, tetapi antara perangkat pengguna dan menara pemancar yang tetap. Broadband ini sering digunakan di daerah pedesaan atau daerah yang tidak dapat dijangkau oleh kabel serat optik. Nah, ini merupakan contoh fixed wireless, tapi broadband ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu kecepatannya cukup cepat, tidak memerlukan kabel, ideal untuk daerah terpencil. Nah, yang dimaksud adalah yang pertama, kecepatannya cukup baik meskipun tidak setinggi fiber optik. Tidak memerlukan kabel itu maksudnya menggunakan teknologi nirkabel yang bisa lebih cepat dipasang dibandingkan dengan sistem berbasis kabel. Selanjutnya, ideal untuk daerah terpencil, dapat digunakan di daerah yang sulit dijangkau
kabel, fiber, atau DSL. Kekurangannya yaitu gangguan cuaca. Sinyal bisa terganggu oleh cuaca buruk atau hambatan fisik seperti gedung tinggi. Kekurangan yang kedua, keterbatasan jangkauan. Jangkauan sinyal terbatas pada area tertentu dan tidak dapat menjangkau wilayah yang sangat jauh. Dan kekurangan yang terakhir yaitu kecepatan lebih lambat. Yang dimaksud adalah, meskipun lebih cepat dari DSL, kecepatannya tidak secepat fiber optik. Jenis selanjutnya ada layanan seluler radio network. Layanan broadband ini merupakan layanan broadband yang menggunakan jaringan seluler seperti 4G atau 5G untuk menghubungkan perangkat ke internet. Broadband ini sering digunakan pada ponsel dan modem mobile yang memungkinkan akses internet di mana saja karena ada sinyal seluler. Kelebihan dan kekurangan seluler radio network ini adalah, kelebihannya yang pertama, mobilitasnya tinggi. Hal ini dikarenakan internet dapat diakses di mana saja selama ada jaringan seluler, termasuk menggunakan ponsel atau modem mobile. Kelebihan yang kedua yaitu kecepatannya tinggi, terutama di 5G. Kecepatan internet dapat sangat cepat, terutama dengan jaringan 5G. Dan kelebihan yang terakhir, fleksibilitas. Layanan broadband ini bisa digunakan di daerah pedesaan atau daerah yang tidak memiliki kabel atau serat optik. Tapi kekurangannya yaitu yang pertama, keterbatasan cakupan. Kecepatan dan kualitas sinyal dapat sangat bervariasi, tergantung pada lokasi dan kedekatannya dengan menara seluler. Kekurangan yang kedua, biayanya lebih mahal. Kuota data terbatas dan paket data seluler dapat lebih mahal dibandingkan dengan layanan kabel atau fiber optik. Dan yang terakhir, penggunaannya itu dibatasi. Layanan broadband ini koneksinya bisa terganggu jika ada banyak pengguna di area yang sama atau cuaca yang buruk. Jenis selanjutnya atau jenis yang terakhir yaitu satelit internet network. Nah, layanan broadband ini merupakan layanan internet yang menggunakan satelit untuk mentransmisikan data ke dan dari pengguna. Biasanya digunakan di daerah yang sangat terpencil atau yang tidak memiliki infrastruktur kabel. Kecepatan satelit internet network ini lebih rendah dibandingkan dengan jenis lainnya dan memungkinkan mengalami latensi tinggi karena perjalanannya sinyal ke satelit itu sangat jauh di luar angkasa. Nah, kelebihan dari seluler radio network ini yaitu yang pertama, tersedia di daerah terpencil. Hal ini karena menyediakan layanan di daerah yang sangat terpencil atau di mana infrastruktur kabel tidak tersedia. Lalu, kelebihan yang kedua, dapat diakses di mana saja. Asalkan dapat terhubung dengan satelit, pengguna bisa mengakses internet dari hampir semua lokasi di dunia. Kekurangannya yaitu latensinya tinggi. Maksudnya adalah sinyal harus melakukan perjalanan jauh ke satelit di luar angkasa, yang menyebabkan latensi tinggi dan keterlambatan dalam pengiriman data. Kekurangan yang kedua yaitu kecepatannya terbatas. Meskipun kecepatan internet telah meningkat, masih lebih rendah dibandingkan dengan fiber optik atau kabel. Nah, dan yang terakhir, harganya itu mahal. Biaya berlangganan biasanya lebih mahal dan memerlukan perangkat khusus untuk mengakses internet. Itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari broadband seluler radio network. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.